Emang menanam singkong itu nggak ada ininya ya, nggak ada ruginya sama sekali. Lihat, ternak saya ini perutnya sampai besar-besar sekali ya. Lihat, ini saya jadikan pur sendiri dari pucuk daunnya dan dari umbinya. Sebelum saya berbagi tutorial bagaimana cara mudah menanam pohon singkong supaya memiliki hasil yang lebih melimpah, umbinya itu lebih lebat daripada umumnya orang menanam. Nah, terlebih dahulu keuntungan dari menanam pohon singkong ini harus tahu ya. Daunnya ini bisa dikonsumsi oleh kita, bisa juga kita jual di pasar, bahkan bisa juga kita jadikan sebagai pakan ternak. Jadi dari ujung pucuk daun sampai umbinya itu untuk pohon singkong itu tidak ada yang sia-sia. Nah, ini secara prakteknya saya akan berikan pada binatang ternak saya. Ini cukup lahap sekali ya. Lihat, ini lahap sekali entok-entok saya. Bahkan ini juga sangat bagus kita berikan pada ayam ataupun kambing. Nah, lalu kemudian dari daunnya ini kita juga bisa mencampurkan sebagai makanan untuk dijadikan sebagai pur ya. Jadi umbinya ini nanti bisa kita jadikan pur. Berikut untuk daunnya ini bisa kita campurkan. Lalu daunnya ini juga kita fermentasi pun bisa. Nah, ini artinya dapat menekan dari angka pengeluaran jikalau memiliki binatang ternak yang banyak di rumah. Bahkan ini hasil pejantan ya. Ini makanannya hanya menggunakan dari bahan singkong sebagai karbohidratnya. Kalaupun dia pakai nasi paling hanya sekedar limbah-limbah rumah tangga. Nah, lalu bagaimana caranya kita mudah menanam pohon singkong tanpa harus ribet? Nah, seperti ini. Nah, rumusannya harus tahu terlebih dahulu. Cara menanam pohon singkong yang benar harus diperhatikan ya. Nah, seperti ini. Panjang bibitnya itu berapa? Nah, ini yang kerap sekali menjadi pertanyaan ya, yang diajukan ke saya. Jadi masalah panjangnya ini bukan menggunakan media sentimeter sebagai ukurannya, tapi lebih dengan memperhatikan dari bekas pelepah ini untuk dijadikan sebagai pertimbangan berapa kedalaman yang akan ditancapkan. Karena mengingat menanam pohon singkong ini tidak bagus ya kalau terlalu dalam, karena nanti justru umbinya akan sedikit, juga justru hasilnya itu akan lebih kerdil. Nah, menanam pohon singkong yang benar supaya memiliki hasil yang maksimal itu justru dengan cara memperhatikan 1, 2, 3 bekas pelepah ini saja sudah cukup kita tancapkan, dan 1, 2, 3 ataupun 4 bekas pelepah ini yang kita munculkan di permukaan tanah. Alasannya kenapa? Supaya seimbang. Jadi jangan jauh-jauh 50% kita pendam di dalam tanah, 50% kita munculkan di permukaan tanah. Dengan tujuan supaya balance, seimbang antara jumlah akar yang akan dia munculkan dapat menghidupi dari tunas-tunas yang akan dia munculkan. Lalu kemudian, cara memilih bibit singkong yang baik. Lihat, perhatikan ada gabus yang berada di tengahnya, yang berwarna putih ini ya. Nah, ini bertujuan untuk menyimpan dari makanannya sendiri untuk beberapa waktu ke depan. Jadi ketika dia menyerap air akan disimpan oleh gabus yang berada pada tengahnya ini. Sehingga pohon singkong ini di musim kemarau seperti apapun tidak mudah untuk mati. Nah, itu artinya maka carilah gabusnya ini yang besar supaya dia banyak menyimpan dari cadangan makanannya sendiri. Itu artinya dapat menentukan umbinya ini akan jauh lebih melimpah dibanding dengan yang gabusnya lebih kecil. Sistem penandaan. Kenapa sebagian petani menandai batang singkong seperti ini? Tujuannya adalah supaya dalam teknik penanamannya itu tidak terbalik. Sebab kalau sampai terbalik seperti ini, yang bagian atas justru ditancapkan di dalam tanah, nanti umbinya akan jauh lebih berkurang. Nah, lalu kemudian bagaimana cara memotong pohon singkong yang baik dan benar? Perhatikan, karena munculnya akar itu berawal dari bekas pelepah ini. Dan munculnya mata tunas itu juga akan
berawal dari bekas pelepah ini. Sehingga rumusannya ketika kita memotongnya itu jangan sampai merusaknya. Nah, perlu diketahui secara prakteknya di lapangan, memotong bibit singkong itu jangan menggunakan golok ataupun senjata tajam yang lainnya. Dikarenakan nanti umbinya pun akan lebih sedikit. Jadi sesuai prakteknya saya di lapangan, yang harus kita gunakan adalah dengan menggunakan gergaji seperti ini. Boleh dipraktekkan. Kalau nanti tidak sesuai dengan apa yang saya sampaikan, silahkan komplain saya di kolom komentar. Ketika kita menggunakan gergaji dengan memangkasnya lurus seperti ini, maka yang akan terjadi adalah dia akan muncul akar full yang akan update menjadi umbi-umbi yang sangat lebat. Itu di sekitar areal bawah ini. Tapi kalau kita menggunakan golok ataupun arit ataupun pisau, maka yang dia munculkan di sekitar areal bawah ini hanya akan sedikit ataupun alias jarang. Lalu kemudian untuk media tanam, menanam singkong dengan cara mudah, itu minimum lahan yang harus diolah itu kisaran sekitar 30 cm. 30 cm itu dengan tujuan supaya akarnya itu bisa berkembang, sehingga nanti tidak terjadi masalah ketika pohon singkong ini sudah berusia dewasa. Akan tetapi jauh lebih optimalnya jika kita mengolah tanah itu dengan kedalaman 50 cm, otomatis umbinya akan jauh lebih melimpah. Karena ini adalah tutorial mudah bagaimana cara menanam singkong, maka saya membuat sebuah sampel percontohan, itu media tanamnya gunakan setidak-tidaknya 30 cm, itu sudah bisa kita memanen singkong dengan sangat baik. Kemudian tekstur tanah, gunakanlah tanah yang bertekstur gembur, jangan tanah cadas ataupun tanah berkapur ya, tapi gunakan tanah yang memang memiliki kegemburan yang memadai sehingga dia dapat menyimpan kelembapan lebih lama. Nah, jikalau ingin lebih maksimal, gunakanlah pupuk-pupuk kandang, pupuk-pupuk alami ya, atau mungkin bekas bakaran, itu sangat bagus sekali. Karena singkong ketika baru masa tanam, itu sangat menyukai dengan areal yang memiliki tekstur yang lembab. Ketika dia sudah berusia dewasa, maka ya yang dibutuhkan itu dengan kelembapan yang secukupnya. Jadi tidak terlalu basah, juga tidak terlalu kering. Nah, hal tersebut maka singkong akan dapat tumbuh dengan baik, sehingga nanti akan dapat memberikan nilai keuntungan yang jauh lebih besar daripada umumnya orang menanam. Baiklah pemirsa, saya rasa sudah panjang lebar saya menerangkan ya. Emang menanam singkong itu nggak ada ininya ya, nggak ada ruginya sama sekali. Lihat, ternak saya ini perutnya sampai besar-besar sekali ya. Lihat. Ini saya jadikan pur sendiri dari pucuk daunnya dan dari umbinya. Kemudian saya campur dengan bekatul juga rempah-rempah yang lain. Baik pemirsa, kita jumpa pada tutorial bermanfaat selanjutnya. Salam cinta tanaman.